Sobat Interested dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya, Bea, dan kali ini kita mau meneruskan sedikit lagi mengenai topik hometown untuk IELTS Speaking Part 1 dengan contoh pertanyaan yang lain yaitu, how often do you visit your hometown? Atau seberapa sering Anda mengunjungi kampung halaman Anda? Mari kita lihat salah satu contoh yang udah saya siapin ini. Oke, jadi contohnya atau ini versi saya dan tentunya teman-teman akan punya versi masing-masing ya. Jadi kira-kira seperti ini. Now that I work in a different city, I rarely visit my hometown. I do it at least twice a year for religious holidays such as Eid al-Fitr and end of the year holidays. In the past, when I was working in another city, I used to visit my parents every weekend because it was easy and affordable to travel back home. I was able to travel by train, and it was convenient and comfortable as well. I wish I could make more frequent visits, but if there were more accessible transport options, I would probably consider visiting home more often. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kira-kira seperti ini. Karena sekarang saya bekerja di kota yang berbeda, saya jarang mengunjungi kampung halaman saya atau kota tempat saya tumbuh gitu. Saya melakukannya paling enggak atau minimal 2 kali setahun untuk libur hari raya keagamaan seperti Idul Fitri dan libur akhir tahun. Dulu ketika saya sedang bekerja di kota yang lain, saya biasanya mengunjungi orang tua saya setiap akhir pekan karena mudah dan terjangkau untuk pulang. Saya bisa pulang menggunakan kereta dan menggunakan kereta itu ya cukup mudah dan nyaman juga. Saya inginnya bisa berkunjung lebih sering, tapi seandainya ada pilihan transport yang lebih memungkinkan, yang lebih mudah, saya mungkin akan mempertimbangkan untuk pulang ke rumah orang tua saya lebih sering lagi. Begitu teman-teman, kira-kira. Silahkan teman-teman juga sambil memikirkan versi teman-teman akan seperti apa. Nah, yang berikutnya ini kita mau lihat beberapa contoh pola kalimat dan kata-kata yang umum yang bisa kita gunakan. Tentunya ini baru sebagian teman-teman, there's still a lot to know, apalagi kalau teman-teman punya versi yang lain lagi gitu. Nah, tapi karena pertanyaannya adalah how often do you visit your hometown? Jadi kalimat pertama jawaban kita harus menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kita harus sebut dulu nih seberapa sering gitu ya, apakah sering atau kadang-kadang atau jarang, atau bisa juga menyebutkan berapa kali sebulan, berapa kali setahun atau berapa minggu sekali dan seterusnya gitu. Oke, jadi pola kalimat yang pertama ada seberapa sering. Kita bisa bilang I rarely visit my hometown. Atau kalau sering kita bisa bilang I frequently visit my hometown. Bisa juga I sometimes visit my hometown dan seterusnya. Nah, pola kalimat yang berikutnya ini yang menyatakan berapa kali gitu ya, berapa kali dalam waktu berapa lama, misalnya dalam 1 tahun kita bisa bilang 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Contohnya jadinya seperti ini, I do it at least twice a year. I do it at least 3 times a year, dan seterusnya. Kemudian di versi saya itu kan ada contoh, yaitu saya cerita saya pernah kerja di tempat yang lain, sebelum di kota yang sekarang, dan di kota yang sebelumnya saya lebih sering berkunjung ke kampung halaman saya gitu ya. Jadi kita bisa pakai contoh pola kalimat yang ini. In the past, waktu dulu ya, di masa lalu, when I was working in another city, ketika saya sedang bekerja di kota yang lain, I used to visit my parents every weekend. Saya biasanya mengunjungi orang tua saya setiap akhir pekan, atau misalnya sebulan sekali. I used to visit my parents once a month. Begitu. Terus ketika kita mau cerita moda transportasinya apa, kita bisa bilang, I was able to travel by train, atau I was able to travel by car. Tapi ini kalau nyambung dengan cerita yang sebelumnya, yaitu tentang kota yang sebelumnya lagi gitu. Tapi kalau misalnya cerita yang sekarang,
itu kita bilangnya, I can travel to my hometown by train. Jadi harus simple present gitu ya, harus tensisnya harus yang sekarang gitu. Pola yang terakhir ini sih bonus aja gitu ya. Jadi saya menyatakan keinginan untuk bisa berkunjung lebih sering, tapi kenyataannya kurang memungkinkan gitu. Jadi kita bisa bilang I wish, pengennya sih gitu ya. I wish I could, pengennya sih bisa begini, walaupun ya kenyataannya sih enggak gitu. Kenyataannya sulit atau cukup challenging gitu ya. So we can say I wish I could. Tapi bukan I wish I can ya, tapi I wish I could. Dan ini untuk menyatakan perasaan kita yang sekarang gitu. Jadi contohnya I wish I could make more frequent visits. Begitu teman-teman. Kalau teman-teman ada contoh lain, boleh banget loh sampaikan ke kami, bisa tulis aja di kolom komentar. Oke? So what's next? Teman-teman, kalau ada versi teman-teman sendiri, please let us know in the comments ya. Kasih tahu aja, we'd like to know what your version is. Nanti siapa tahu kita bisa coba lihat bareng-bareng gitu ya, apakah kosakata dan grammarnya bisa dievaluasi juga gitu. Oke, dan yang berikutnya, if you like this video, jangan lupa klik like and subscribe to our channel, and also follow us on our other social media accounts, and also share this post and tag us if you can. Jadi kalau di Facebook kita ada Interest Education, dan di Instagram interest.education. Oke? And please stay tuned for more. Kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih banyak atau perlu kelas persiapan bahasa Inggris, IELTS, ataupun TOEFL, bisa hubungi kami. Kalau perlu simulasi atau prediction test juga bisa hubungi kami. Oke, gampangnya mungkin di WhatsApp 0821 1951 5452 atau email contact@interestedu.com, atau juga bisa DM kami di Instagram @interest.education. Thank you for watching. Hope it was useful. We'll see you in the next videos. Bye-bye.